Rapat moneter ECB, tertekan isu inflasi dan pelemahan euro. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. ECB, berjuang melawan inflasi. Rapat moneter ECB akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Keputusan kenaikan suku bunga diumumkan pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Diduga ECB akan menaikkan suku bunga 75 basis poin menjadi 1,25% dari sebelumnya 0,5%. Setelah itu, agenda penting berikutnya, konferensi pers Presiden ECB Lagarde pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Setelah menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade pada pertemuan terakhir mereka, para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB siap untuk memberikan kenaikan besar-besaran pada hari Kamis dalam menunjukkan tekad untuk menjinakkan inflasi yang melonjak. Kenaikan tajam dalam harga energi setelah invasi Rusia ke Ukraina telah menumpuk tekanan pada rumah tangga dan mengiring laju kenaikan harga konsumen ke level tertinggi baru. Inflasi zona euro mencapai 9,1% pada Agustus, rekor dalam sejarah mata uang tunggal dan jauh di atas tingkat 2% yang ditargetkan oleh ECB. Yeah, well, if you think inflation is bad here in the United States, Europe experiencing even worse inflation. When you take a look, as you mentioned, at that 9.1% figure that they released in their flash estimate earlier this morning. If you unpack by country, obviously your mileage will vary depending on where you're looking at. Some countries not as bad as 9.1%. When you take a look, for example, at Germany at 8.8% on a year-over-year basis. You have even France, for example, only at 6.5% year over year. But then take a look at Spain, for example, 10.3%, and then Estonia, 25.2% increases in terms of prices on a year over year basis. And a lot of this is because of the energy crisis, right? They are a lot more exposed to what's happening in Russia and Ukraine with the offlining of Russian energy. That led to a 38.3% year-over-year increase, which led to that headline inflation. But overall, the concern is that this number, that 9.1% figure, is going to get even larger. We've heard a lot of countries talk about that cold, dark winter that they're expecting, with the energy crisis expected to last through those colder months. What does that do to overall inflation? Does that mean we see double-digit inflation? Sementara itu, pada hari Senin, euro jatuh ke level terendah 20 tahun terhadap dolar, turun di bawah 0,99 dolar karena kekhawatiran resesi zona euro. ECB tidak mungkin menaikkan suku bunganya dengan tujuan eksplisit memperkuat mata uang, tetapi perjuangan euro melawan dolar AS dapat berpengaruh pada pengambilan keputusannya. ECB jelas mengejar ketinggalannya dari bank sentral lain di Amerika Serikat dan Inggris yang mulai menaikkan suku bunga lebih keras dan lebih cepat sebagai respons terhadap inflasi. ECB makin hawkish. ECB menaikkan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan terakhirnya di bulan Juli, mengakhiri 8 tahun suku bunga negatif dalam satu gerakan. Kini, apa yang disebut panduan ke depan yang dikeluarkan oleh ECB, yang membatasi ruang lingkup tindakannya, telah dibuang. Pembuat kebijakan ECB sekarang akan mengambil keputusan mereka berdasarkan rapat demi rapat, kata Presiden ECB Christine Lagarde mengumumkan pada bulan Juli. Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, the Governing Council took further key steps to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term. Dengan demikian, pintu telah terbuka bagi ECB untuk mengikuti jejak Federal Reserve AS dan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Anggota ECB semakin hawkish sejak simposium Jackson Hole yang lalu, menawarkan nada yang sangat kontras sejak pertengahan musim panas. Berbicara pada simposium tahunan Bank Sentral Jackson Hole pada akhir Agustus, anggota Dewan ECB Isabel Schnabel mengatakan Bank Sentral perlu menunjukkan tekad untuk menjinakkan kenaikan harga. Dengan pendekatan ini, ECB akan merespon lebih kuat terhadap serangan inflasi saat ini, bahkan dengan risiko pertumbuhan yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi, katanya. Schnabel menekankan perlunya masyarakat untuk percaya bahwa ECB akan memulihkan daya beli mereka. Selain itu, sikap hawkish juga ditegaskan oleh anggota ECB Olli Rehn saat simposium Jackson Hole lalu.
Ren menyatakan bahwa pada pertemuan September, ECB bersiap untuk kenaikan yang mungkin lebih besar dari sebelumnya. Menurutnya, minoritas yang cukup besar bersedia mempertimbangkan kenaikan 75 basis poin. Ren menambahkan bahwa lemahnya euro memperparah masalah Eropa dengan rekor inflasi. Where do you stand or sit right now on the question of 50 or 75 basis points on that September meeting? Do you see more pressure there, or maybe not just more pressure, but maybe more need to do something like that, or at least consider it? We raised rates in July by 50 basis points. The next step will be a significant move in September, depending on the incoming data on the economic and inflation outlook. Apalagi setelah angka inflasi panas bulan Agustus, Kepala Bank Sentral Jerman yang berpengaruh, Joachim Nagel, mengaskan bahwa ECB membutuhkan kenaikan suku bunga yang kuat pada bulan September. Pilihan kebijakan yang sangat sulit. Langkah suku bunga lebih lanjut diharapkan pada bulan-bulan berikutnya, kata Presiden Bundesbank, Jens Weidmann. Tetapi Kepala Ekonom ECB, Philip Lane, telah menasihati rekan-rekannya untuk mengikuti kecepatan stabil kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga pada tingkat yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat penting karena ketidakpastian yang tinggi di sekitar ekonomi dan jalur inflasi di masa depan. Bersamaan dengan keputusan kebijakannya, ECB juga akan membagikan serangkaian perkiraan ekonomi terbaru untuk zona euro. Dalam perkiraan terakhirnya, yang diterbitkan pada bulan Juni, ECB mengatakan pihaknya memperkirakan inflasi akan berada di 6,8% pada 2022 sebelum jatuh ke 3,5% tahun depan. Sementara pertumbuhan akan melambat dari 2,8% tahun ini menjadi 2,1% pada 2023. Tetapi kejutan energi yang lebih parah karena Rusia mengurangi pengiriman gas ke Eropa, dapat mendorong zona euro ke dalam resesi musim dingin yang lebih dalam dan menahan pertumbuhan hingga 0% pada 2023. Pada saat yang sama, melonjaknya biaya energi akan mendorong inflasi mendekati 2 digit pada akhir tahun. ECB tidak punya pilihan selain berkomitmen untuk pengetatan moneter yang lebih cepat selama inflasi terus meningkat bahkan ketika resesi membayangi. 5 pertanyaan untuk ECB, kenaikan suku bunga besar atau bahkan lebih besar. Pertemuan pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis memiliki pilihan antara kenaikan suku bunga 50 basis poin, atau yang lebih besar lagi untuk menahan rekor inflasi tinggi. ECB menghadapi tekanan berat untuk bekerja keras sekarang sebelum kondisi ekonomi memburuk dan ruang untuk pengetatan menyusut. Berikut adalah 5 pertanyaan kunci untuk pasar. Pertama, apakah ukuran kenaikan suku bunga itu penting? Langkah yang lebih besar akan menunjukkan tekad untuk mengekang inflasi yang berjalan di atas target 2% ECB dan membantu meningkatkan kredibilitas bank. ECB memilih langkah Juli yang lebih besar dari perkiraan dan bank sentral besar lainnya telah menaikkan secara agresif. Pergerakan 50 basis poin diperkirakan terjadi pada hari Kamis tetapi pasar telah meningkatkan taruhan pada kenaikan 75 basis poin bahkan lebih besar lagi seperti pada beberapa bank, termasuk Goldman Sachs. Beberapa pembuat kebijakan ECB menginginkan perdebatan tentang kenaikan yang lebih besar, tetapi yang lain, seperti anggota ECB Francois Villeroy de Galhau, mengatakan pergerakan suku bunga berikutnya harus eratur dan dapat diprediksi. ECB, yang saat ini berada di belakang kurva, sepertinya memang harus memperketat kebijakan moneternya secara agresif setidaknya hingga awal 2023, ketika kenaikan harga konsumen sudah memuncak. Kedua, seberapa cepat inflasi akan turun? Perakiraan ekonomi ECB terbaru pada hari Kamis kemungkinan akan memprediksi inflasi tetap lebih tinggi lebih lama. Pembuat kebijakan dan analis telah mendorong kembali ekspektasi ketika inflasi akan mencapai puncaknya dan melonjaknya harga gas memperumit prospek. Mengingat latar belakang ini, Kepala ECB Christine Lagarde mungkin enggan untuk membahas soal kapan inflasi bisa mencapai puncaknya. Bloomberg memperkirakan inflasi kawasan euro mencapai 10% pada kuartal keempat sebelum merayap lebih rendah pada awal 2023. Ketiga, apakah kejutan energi akan memicu resesi?
Para ekonom menduga isu energi semakin menjadi ancaman, terutama karena musim dingin dengan kekurangan energi yang mendekat dan indikator-indikator berwawasan ke depan melukiskan gambaran yang suram. Harga gas telah meningkat lebih jauh sejak pertemuan terakhir ECB dan naik sekitar 280% sepanjang tahun ini. Anggota ECB Villeroy percaya resesi Eropa tidak mungkin terjadi, tetapi tidak ada yang bisa dikesampingkan untuk tahun depan. Resesi di Jerman, ekonomi terbesar zona euro, semakin mungkin terjadi, kata Bundesbank bulan lalu. ECB perlu makin memperketat tahun ini, sehingga ECB bisa semakin cepat pula menghentikan kenaikan suku bunga tahun depan. Keempat, bagaimana euro yang lemah membebani prospek kebijakan. Mata uang yang lemah cenderung membuat harga impor lebih mahal, sehingga makin mendukung kenaikan suku bunga yang lebih agresif. Euro kembali di bawah $1 dan turun 12% tahun ini. Diukur terhadap sekeranjang mata uang, euro telah jatuh hampir 3% dari level Juni. Risalah pertemuan Juli ECB menunjukkan kekhawatiran tentang pelemahan mata uang. ECB selalu mengatakan bahwa bukan level euro tetapi kecepatan pergerakan yang penting. Tapi jika euro terus anjlok di bawah $1 AS maka ECB akan cenderung menghindari kejatuhan mata uang lebih dari 5-10% lagi. Kelima, seberapa cepat ECB dapat mengakhiri reinvestasi obligasi? ECB mungkin menghindari untuk memperdebatkan penghentian reinvestasi dari obligasi jatuh tempo yang dimilikinya melalui program pembelian aset 3,3 triliun euro. Tapi pertanyaan itu bisa saja muncul di konferensi pers. Federal Reserve telah mulai mengurangi neracanya, sehingga pilihan kebijakan ini sepertinya akan diikuti menjadi langkah selanjutnya dalam menormalkan kebijakan ECB. Komentar terbaru dari Kepala Bank Sentral Belanda Klaas Knot dan lainnya menyarankan bahwa untuk saat ini, kenaikan suku bunga akan didahulukan. Dampak rapat ECB terhadap euro. Sementara risalah pertemuan ECB Juli mengungkapkan bahwa ada perpecahan sikap atas kenaikan suku bunga 50 basis poin. Belakangan ini, dengan makin kuatnya tekanan inflasi zona euro berkat lonjakan harga energi. Pilihan kenaikan suku bunga 75 basis poin atau bahkan lebih sepertinya menjadi pilihan yang paling mungkin pekan ini. ECB berhadapan dengan serangkaian keadaan yang paling sulit di antara bank sentral utama, karena resesi ekonomi yang signifikan tampaknya semakin mungkin terjadi selama beberapa bulan mendatang. Stagflasi mengancam zona euro. Jika memang ECB berani bersikap agresif menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin atau bahkan 100 basis poin, maka peluang euro untuk berbalik menguat terhadap dolar AS semakin tinggi setidaknya untuk jangka pendek ini. Sebaliknya, jika ECB kurang tegas dalam keputusan moneternya, hanya menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, maka potensi kelanjutan pelemahan euro terhadap dolar AS semakin sulit diredam sehingga euro USD semakin sulit naik menjauh dari level paritasnya. Demikianlah pembahasan Outlook Euro USD kali ini. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.